ada ya siluman buaya, makanya kita kasih makan telur. Rata-rata pendatang yang jadi korban di sini. Suasana agak tidak biasa malam itu ketika Bunda Dewi Ciptarasa memandu penelusuran ke Danau Ciberem, Bekasi. Sudah sejak ijakan kaki pertama di tanah, ada yang sangat berat membebat perasaan. Aroma mistik sangat kuat dirasakan beberapa anggota tim. Lalu, apa sesungguhnya yang ada di Danau Angker itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam terus bergerak membawa senyap yang penuh misteri. Tapi tim penelusuran ganjil misteri baru dimulai di Danau Ciberem di kawasan Bekasi. Dipandu Bunda Dewi Ciptarasa, penyusuran dimulai dari memberi sesaji agar tidak terjadi sesuatu yang tak dikehendaki. Menurut Bunda Dewi, sesaji yang sebenarnya termasuk ringan-ringan saja itu sudah sesuai dengan permintaan penunggu danau. Assalamualaikum ganjil misteri, selamat malam. Posisi saat ini kami berada di Danau Ciberem ya. Saya baru melakukan ritual di dalam danau ini. Di area ini penunggunya adalah seorang nenek. Beliau minta sesajen rokok sama ini ya, sesajen seperti ini aja, ringan-ringan aja. Dupa belum lama dibakar, rokok khusus yang menjadi permintaan penunggu danau juga sudah disiapkan. Satu demi satu, 6 telur yang menjadi bagian sesaji telah pula dilempar ke tepian danau. Tapi Dewi Ciptarasa yang biasa melakukan ritual di tempat itu masih digoda merinding. Ya, saya rasakan memang merinding. Di sini banyak jurik. Di sini jurik. Di sini penuh dengan siluman, ya. Siluman buaya putih. Yang saya tahu di sini adalah siluman buaya putih sepasang kekasih ya. Sepasang kekasih yang memang berada di area lokasi sini. Di sini selalu minta korban. Kalau di sini sudah tenggelam itu tidak akan timbul lagi. Jadi harus diselam, harus diangkat dari lumpur. Penunggu Danau Ciberem dikendalikan oleh sesosok nenek yang memang menjadi penguasa utama danau. Dewi Ciptarasa berusaha tidak terusik suasana meski ia merasakan beberapa kali ada bayangan yang melintas di sekitarnya. Bagi spiritualis berpengalaman ini, yang paling penting
kedatangannya tidak untuk mengusik, apalagi ia juga sudah menyediakan sesaji sesuai permintaan Dahyang Penunggu Danau. Yang sering muncul di sini seorang nenek-nenek ya, yang penunggunya di area sini. Tadi saya masukin telur, ada 6. Di sini ada buaya ya, ada ya siluman buaya, makanya kita kasih makan telur, kita kasih rokok, dan nenek minta sesajen seperti ini. Kalau misalnya dalam keadaan penuh seperti ini itu tidak makan korban, justru makan korban dalam keadaan kering. Dikiranya tidak air itu kering, taunya dia masuk. Mistik terlampau kuat menerpa dari tengah danau yang gulita. Bunda Dewi Ciptarasa terus mengibaskan dupa seolah menyapa makhluk halus penunggu danau yang sering memakan korban itu. Lalu, apa yang membuat korban yang tenggelam di dasar danau kebanyakan berusia muda? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel Was-Was yang bakalin keluar semua berita-berita yang baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Oke, di channel YouTube Was-Was. Sejumlah lelembut berada di sekitar Bunda Dewi Ciptarasa jika mampu menajamkan mata batin. Ada bayangan nenek-nenek yang merupakan penunggu utama Danau Ciberem. Juga beberapa kuntilanak yang berayunan di dahan pohon waru. Suasana malam bertambah kelam meski menurut Dewi Ciptarasa tidak ada yang mengganggu karena ia sudah meminta izin untuk melakukan penelusuran gaib pada siang sebelumnya. Di area pulau situ ya, di pulau tengah-tengah danau, di pulau tengah-tengah danau di situ. Di sini semua adanya siluman. Bangsa siluman, bangsa kuntilanak di sekitar pohon-pohon itu dia adanya di di pohon beringin. Di sini kan ada pohon waru ya. Di situ banyak kuntilanak yang uncang-uncang gitu, dia tertawa. Saya juga pernah di sini terdapat ada merah delima. Seorang nenek dia menunjukkan sering hadir di sini nenek muter di area Ciberem ini, Danau Ciberem ini. Kalau ada orang yang mencari ikan, ditentukan harinya sama dia. Nenek Sampan namanya. Korban terus berjatuhan, tapi masih saja banyak orang yang berlaku sembarangan di tempat itu. Dari penglihatan batin Dewi Ciptarasa ada aura kesedihan yang dialirkan angin dari tengah danau. Ia menduga aura itu berasal dari para korban yang rata-rata masih usia muda. Yang meninggal itu rata-rata anak muda. Memang udah seperti itu. Harus ada korban, di sini pun harus ada korban seperti itu. Mintanya seperti itu. Makanya kalau main ke sini berhati-hati aja, jiwa bersih insya Allah selamat. Kesedihan. Sepertinya dia minta dibacakan Al-Fatihah sama kita ya. Rata-rata pendatang yang jadi korban di sini. Suasana gaib tiba-tiba terjadi. Kamera yang semestinya fokus mengambil gambar Bunda Dewi Ciptarasa
hanya mampu merekam bayangan yang kabur. Wajah sang cipta rasa juga terlihat ngeblur tidak jelas. Lalu datang angin mistik yang menghembuskan aroma dupa. Hati-hati. Hati-hati lumpurnya soalnya bisa narik. Ya Bun, saya jelasin ada sosok apa aja di sini Bun. Yang saya udah jelaskan di sini semuanya siluman. Terutama siluman buaya ya, siluman buaya putih. Ini di sini tuh ada tuh. Di mana Bun? Tuh, di situ Dia tuh. sedang apa? Dia sedang mendengarkan kita. Tuh dia jalan, ya kan? Itu di sini. Dia gede apa-apa gitu Bun, bisa dijelaskan. Gede dia. Kayak gimana itu? Buaya putih itu dia bermahkota. Ngeblur ya? Bisa kamera nggak? Pemirsa, kamera ngeblur. Kenapa? Ya, karena memang ya menunjukkan bahwa dia ada. Ini kan jalan, iya kan? Tidak ada angin di sini tapi dia jalan. Gerak sendiri tahu? Gerak kelihatan kan berjalan. Tuh. Terus dia berjalan ke arah sana, arah ngikutin kita. Gelap yang makin pekat, suasana Danau Ciberem memang semakin diselimuti kabut misteri. Tapi benarkah ada siluman berbahaya di bawah gugusan eceng gondok yang menghijau? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat 2 kali sehari, yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Di sebuah tepian yang terlihat tenang, adem, dan tidak banyak tanda-tanda mistik, rupanya merupakan jebakan maut. Hamparan daun enceng gondok yang menghijau rupanya sekedar wujud luaran semata. Ada maut yang mengintai di balik enceng gondok tersebut, sebab di balik daunnya yang membuat permukaan air tertutup warna hijau, ada siluman yang siap menyergap. Sekitar sini Iya. jangan dianggap ringan ya, di bawah pohon enceng gondok ini. Di sini ya ada buaya, ada ular, ada lintah Goib. Lintah yang nyedot darah gitu kan. Kalau misalnya tenggelam itu kan lintah juga ikutan langsung nyedot. Di sini ada ular, tadi kan kita kasih makan ya, sama telur itu langsung diterima. Semuanya jenis binatang yang ada di sini. Kalau yang ada di air khususnya ya, jenis binatang ada buaya buntung. Ya buaya buntung itu buaya putih tapi buntung buayanya. Penyusuran mistik Bunda Dewi Cipta Rasa sampai pada sebuah tempat yang menjadi pusat keangkeran Danau Ciberem. Dalam komunikasi batin terdengar bisikan yang agak-agak menyeramkan, sebab makhluk halus penghuni tempat itu akan menggetarkan bumi. Sebuah pesan yang tidak boleh dianggap pesan biasa-biasa saja, sehingga penelusuran lebih baik disudahi. Dia bilang saya akan menggetarkan bumi. Seperti apa Bun? Tadi makanya kan terasa nggak ada gerakan bumi bergetar. Pemirsa, kita akan melakukan penelusuran selanjutnya ya ke jembatan sana. Di sini banyak kuntilanak. Suasana angker terutama di malam gelap di Danau Ciberem
adalah jebakan mistik yang wingit. Tidak boleh dibuat sembarangan, sehingga Dewi Ciptarasa mewanti-wanti untuk berhati-hati. Apalagi bagi mereka yang datang dari tempat-tempat jauh, sebab semua tumbal danau ini berasal dari pendatang. Pemirsa Ganjil Misteri, saya berpesan apabila ada mau mendatangi Danau Ciberem ini, berhati-hati ya. Jangan dianggap di pinggiran itu tidak berbahaya. Pinggir-pinggiran itu bisa menyeret untuk menjadikan korban dari para penghuni siluman yang ada di sini. Danau Ciberem yang sejatinya bukan danau alam tetap saja berbahaya. Terbuat dari genangan akibat galian yang dalam itu dihuni banyak makhluk halus yang kadang menyesatkan. Jadi lebih baik mengambil sikap hati-hati daripada menjadi korban sia-sia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.